Halo, berjumpa lagi bareng saya, suara lama yang kembali seperti namanya, Punik Channel. Ayo, siapa yang kemarin laporkan channel Artileri Komando hingga dihapus dari YouTube? Semoga sehat selalu, rezeki melimpah seperti gunung dan matinya masuk surga, amin. Siapa hayo bang? Bayangkan sebuah mesin perang seberat 18 ton melesat ratusan kilometer per jam, lalu tiba-tiba berhenti mendadak di udara, berdiri tegak 90 derajat dan meluncur horizontal tanpa kehilangan ketinggian. Ini kalau motor karisma Bapak dikejar Yamaha balap, tiba-tiba karisma Bapak direm mendadak Yamaha balap, bisa nyungsep di kedai paman mutu bang, kasihan deh lo. Tetapi sebelum kita mulai videonya abangku, jangan lupa subscribe dan like komen video ini. Terima kasih. Ini bukanlah efek CGI film Hollywood. Ini adalah manuver ekstrim Cobra, sebuah dansa maut udara yang menentang hukum fisika. Di Asia Tenggara hanya sebagian kecil saja jet tempur kelas berat yang mampu melakukan kegilaan aerodinamis ini secara sempurna. Dan salah satunya adalah Sukhoi Su-30 MKM milik Tentara Udara Diraja Malaysia. Banyak yang mengira ini hanyalah aksi pamer di pameran Dirgantara saja. Tapi di hari ini kita akan bongkar rahasia mematikan di balik manuver ekstrim Cobra Su-30 MKM Kerajaan Malaysia. Dan mengapa jet tempur berat sekelas F-15 atau Rafale harus berpikir dua kali sebelum berduel jarak dekat dengan monster udara yang satu ini. Untuk memahami mengapa Su-30 MKM bisa begitu lincah, kita harus melihat anatominya. Jet tempur berkode Flanker H ini bukanlah Sukhoi biasa abangku. Dia adalah salah satu varian paling canggih yang pernah diproduksi oleh Rusia, hasil kustomisasi khusus untuk Malaysia. Ya, seperti dimodif oleh Rusia dan khusus untuk Malaysia. Ya, biar garang lah bos. Kunci kelincahan ekstrem ini ada pada kombinasi dua teknologi. Pertama, pemasangan sayap kanat di depan yang memberikan stabilitas ekstra saat pesawat kehilangan daya angkatnya. Dan yang kedua, paling mematikan adalah mesin Saturn AL31FP yang dilengkapi dengan teknologi thrust vector control dua dimensi. Sederhananya, corong knalpot jet ini tidak kaku, melainkan bisa bergerak naik turun secara independen. Sederhananya, corong knalpot jet ini tidaklah kaku, melainkan bisa bergerak naik turun secara independen. Ya, bisa bergerak bebas bos knalpotnya. Ketika pilot menarik tuas kemudi, semburan daya dorong mesin langsung berbelok arah sangat cepat, memaksa hidung pesawat mendongak ke atas seketika tanpa perlu aliran udara pada sayap biasa. Inilah yang disebut kemampuan super maneuver ability. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, apa gunanya manuver Cobra dalam pertempuran asli? Apakah ini berguna saat rudal modern bisa menguji target dari jarak puluhan kilometer? Jawabannya adalah masih sangat krusial dalam skenario dogfight atau pertempuran jarak dekat. Ketika Su-30 MKM dikejar oleh jet tempur musuh dari belakang, pilot Malaysia bisa mengaktifkan manuver Cobra yang sangat ekstrem ini. Dalam hitungan detik, kecepatan jet melorot drastis. Akibatnya hambatan udara yang masif dari badan pesawat yang berdiri tegak seperti ular kobra. Efeknya, jet musuh yang berada di belakang yang sedang melesat sangat cepat sekali akan terkejut dan melesat kebablasan ke depan karena tidak sempat mengerem. Dalam sekejap mata, posisi berbalik 180 derajat. Su-30 MKM kini berada di posisi ideal, tepat di belakang ekor musuh, siap untuk melepaskan rudal pencari panas seperti R-73 untuk mengakhiri pertempuran selamanya. Selain itu, perubahan posisi radikal ini bisa mengacaukan sistem penguncian radar Doppler musuh karena jet tempur Sukhoi tiba-tiba kehilangan kecepatan relatifnya di mata radar musuh.
Namun, manuver ini bukanlah tanpa resiko ya abangku. Melakukan Cobra berarti memaksa pilot menahan tekanan gaya gravitasi atau G-force yang sangat ekstrim dalam waktu singkat. Ditambah lagi saat pesawat berdiri tegak, pasukan udara ke dalam mesin jet menurun drastis. Jika pilot tidak memiliki keahlian tingkat dewa, mesin bisa mengalami stall atau mati total di udara dan berujung pada petaka abangku. Inilah mengapa hanya pilot-pilot elit pilihan TUDM saja yang diizinkan dan mampu mengeksekusi manuver yang sangat ekstrim ini di langit kerajaan Malaysia. Su-30 MKM Malaysia telah membuktikan bahwa di era modern, kelincahan mekanis dikombinasikan dengan mental baja sang pilot tetap menjadi penentu siapa yang menguasai langit. Bagaimana menurut kalian? Apakah manuver Cobra ini adalah kartu as pertahanan udara terbaik di Asia Tenggara atau justru terlalu berisiko di era rudal jarak jauh yang semakin masif? Saya mantan penyiar artileri komando dan tulis analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa ganyang tombol like, share, dan pastikan kalian sudah subscribe untuk bedah teknologi militer berbobot lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Mas Pras Punik Channel. Terima kasih.